bahwa Anda bertumbuh secara rohani. Live purely. Live purely. Hidup suci. Ada kerinduan untuk hidup lebih baik. Ada kerinduan untuk hidup dalam kekudusan. Itu maksudnya. Tidak seperti dulu. Anda seperti termotivasi untuk hidup benar. Hidup sesuai dengan firman. Dan ini ada kaitannya dengan masalah moral. Penulis sedang mengatakan begini, animals have no boundaries sexually. Human do. God has made boundaries whereby the sexual relationship is confined to marriage. Honor someone else enough to marry them before engaging with them sexually. Honor your spouse enough to keep your covenant vows. Apa artinya? Kalau ada orang kok tidak punya batas dengan siapa saja, mohon maaf nih, punya keinginan melakukan hubungan seks dengan siapa saja padahal sudah menikah. Orang ini tidak punya boundaries, tidak punya pagar. Selingkuh sana sini, kayak ayam tetangga. Ayam itu tidak punya batasan, ya kan? Itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan di sini, orang yang bertumbuh secara rohani adalah orang yang menjaga batasan-batasannya. Saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara, dan ini benar, Pak Timotius Arifin juga mengatakan, yang namanya selingkuh itu tidak terjadi di bawah selimut. Selingkuh itu terjadi ketika orang sudah mencabut batas. Ketika dia membuka batas di dalam pikiran, kemudian mengizinkan kesalahan-kesalahan dilakukan, Anda tidak punya boundaries. Waspadalah. 7. Apakah Anda orang yang termasuk bertumbuh dengan kesungguhan secara rohani? Waspadai guyonan-guyonan Anda. Waspadai joke-joke Anda. Kalau joke saudara kasar, guyonan saudara kasar, porno, menghujat, tidak bagus, saudara sedang tidak bertumbuh di dalam kerohanian. Foolishness can be at someone else's expense. The word are filled with filthy, cut down, and unthinkable adjective. Pernah lihat show, televisi show, yang orang bisa ngomong apa saja? Orang bisa mengumpat, bisa mengucapkan kata-kata kasar, bahkan ada orang yang menulis kata-kata jorok di kaosnya. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini dia tidak menjunjung kebenaran dan kesopanan. Orang yang rohani adalah orang yang sopan, itu maksudnya. Termasuk kalau ngomong, termasuk kalau bergurau, sopan. Jangan sampai guruan saudara menghina orang lain. Jangan sampai guruan saudara membuli orang lain. Jangan sampai guruan saudara menghujat Allah. Waspadai. Amin. Watch your intake. When a person gets a little high or drunk, they lose control. Their tongue get loose. Waspadai. Tanda bahwa saudara bertumbuh secara rohani, saudara mampu mengerem lidah. Waspadai lidah saudara bisa menyembuhkan atau bisa menyakitkan. Waspadai lidah saudara bisa memulihkan atau bisa menghancurkan. Orang yang rohani dia bisa mengontrol lidahnya. Amin. Yang ke-9, setelah itu kita evaluasi. Anda memiliki yang ke-9, orang yang rohani, orang yang bertumbuh secara rohani adalah show respect. Menghargai orang. Saya suka di sini dikatakan a person who is made in the image of God should never be dishonored. Saudara menghargai orang tanpa melihat rupa, tanpa melihat harta. Ketika saudara memperlakukan orang tanpa memandang muka mereka, saudara lulus. Mau di pasar, mau di airport,
mau di restoran, dimanapun saudara, memperlakukan orang lain tanpa memandang jabatan, ras, kedudukan, saudara lulus dalam hal respect. Jangan sampai kita menjadi orang, kalau ketemu dengan orang yang naik pesawat pribadi misalkan, Anda perlakukan berbeda dengan orang yang barangkali naik sepeda pancal. Yang paling tahu hati saudara. Amin. Terakhir, conquer selfishness. Tanda terakhir bahwa saudara adalah orang yang benar-benar bertumbuh secara rohani, Anda bisa menaklukkan selfishness, mementingkan diri sendiri. Love is selfless. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ketika saudara berani berkorban, mungkin tandanya paling gampang ini. Suka berkorban. Mau berkorban untuk orang lain. Mau berkorban untuk pasangan saudara. Mau berkorban untuk Tuhan. Mau berkorban untuk pelayanan. Kalau saudara menjadi orang yang gemar berkorban, suka berkorban, saudara harus bahagia karena Anda sedang bertumbuh secara rohani. Amin. Dari 10 ini, mana yang belum ada atau mana yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara? Abi, nomor berapa yang kamu merasa masih kurang? Nomor 7. Apa itu nomor 7? Waspada guyonan. Ya. Jangan sampai waktu saudara guyon mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai orang lain atau menghina orang lain. Amin. Bu Lydia, dari 10 ini mana yang masih perlu diperbaiki? Ya? Nomor 1? Apa nomor 1? Stop lying. Tell the truth. Ya. Waspadai, terutama kalau tanggal tua. Ya. Ibu Devi. Nomor 2. Pursue reconciliation instead of anger. Selalu berusaha untuk berdamai. Saudara yang mengambil inisiatif, berusaha untuk berdamai, saudara sedang bertumbuh secara rohani. Susi. Nomor 7 dan 9. Crude dan menguasai lidah. Luar biasa. Caroline? Nomor 7 tadi sudah ya. Nomor 7. Yonri? Nomor berapa? Nomor 8. Pak Ading? Nomor 5. Practice forgiveness. Luar biasa. Pak Roni? Nomor 8. Watch your intake when a person little tongue. Masalah lidah. Saudara-saudara yang nonton, yang mendengar, cek baik-baik karena setelah ini saya mau berdoa supaya kita bisa bertumbuh dalam bagian itu. Nomor berapa dari 10 tadi yang masih menjadi kekurangan saudara? Ibu Utari nomor berapa? Semua sudah? Ya? Masih belum maksimal. Baik. Luar biasa, saudara-saudara. Mari kita jujur. Saya yakin kejujuran adalah awal daripada pemulihan. Ya, saya nomor 5. Saya jujur, kadang-kadang kalau sudah dilukai susah untuk mau ketemu aja enggak mau. Ya kan? Ngapain ketemu? Jadi saya harus bertumbuh dalam bagian itu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu bagian mana yang saudara mau bertumbuh, tapi kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, watch out, waspadai bagian-bagian yang membuat Anda bisa tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, dan mari kita bertumbuh. Dan saya mau berdoa buat saudara, karena Tuhan bisa mengubah. Saudara bisa berubah, saudara bisa melakukan apa yang bisa menolong saudara menjadi maksimal, dan hidup saudara menjadi lebih baik. Karena kualitas hidupmu tergantung dari kualitas rohanimu.
Semakin baik kerohanian saudara, semakin bagus rezeki saudara. Semakin bagus kehidupan saudara, semakin bagus pernikahan, hubungan, pekerjaan, pelayanan saudara. Maka kalau ada bagian-bagian yang harus diwaspadai, waspadailah dan berubahlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih oleh karena melalui pelajaran ini kami disadarkan bagian-bagian mana dalam hidup kami, di mana kami harus berubah, kami harus bertumbuh, bahkan kami harus bertobat. Sehingga kami benar-benar di tahun 2022 mengalami pertumbuhan rohani yang membahagiakan. Dan dengan perubahan itu kami akan melihat juga perubahan-perubahan yang lain. Perubahan di dalam hubungan kami, perubahan di dalam berkat-berkat kami, perubahan di dalam maksimalis, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Kami mendoakan semua saudara-saudara kami, agar kiranya kami mau jujur di hadapan Tuhan dan mau mengintrospeksi, mengevaluasi diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.